Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Senin 1 Desember 2025. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Kristus menyatakan diri. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini, pokok percakapan kita berjudul lulus atau gagal. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pertanyaan apakah Anda lulus atau gagal banyak kita hadapi dalam hidup keseharian. Mungkin dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Dalam nas renungan ini yang diperhadapkan kepada kita yaitu iman yang harus teguh dan setia kepada Kristus. Berjuang bertahan dalam iman yang mendatangkan kesukaran atau penderitaan. Misalnya, menderita karena tersingkir untuk promosi jabatan karena dia seorang Kristen. Ada yang dibenci di lingkungannya karena dia satu-satunya keluarga Kristen. Ujian iman, misalnya sebagai anak Tuhan, harus memilih ikut korupsi dalam kesempatan yang baik atau berdagang dengan memanipulasi barang dagangan. Ujian ini memang tidak mendatangkan penderitaan. Begitulah dalam hidup keseharian iman dan ketaatan diuji. Lulus dalam ujian iman, baik hal kecil maupun hal besar, akan mendatangkan kemuliaan bagi diri kita, bukan bagi diri kita, tetapi bagi Kristus melalui hidup kita. Kesetiaan dan ketaatan kita tidak sia-sia. Mungkin pula ketaatan dan kesetiaan dengan cucuran air mata. Air mata tidak sia-sia, tidak dilupakan, tak bermakna bagi Tuhan. Penderitaan atau kesukaran karena iman, kekecewaan karena tersingkir untuk promosi jabatan, dalam Tuhan semua itu hanyalah sementara. Kalau dibanding dengan penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan untuk sepanjang hidup ini, karena upahnya kemuliaan kekal bersama Tuhan. Dia telah menunggu di ujung cobaan. Dia telah menunggu di jalan derita yang kita hadapi. Saudara-saudari, ada saatnya kekuatan kita merasa habis. Usaha kita yang kita rencanakan terlihat gagal. Kalau semua rencana dan usaha kita perjuangkan dalam landasan iman, dalam ketaatan akan firman Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja melalui usaha kita. Walau terlihat gagal, kita nantikan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan iman dalam perjalanan hidup yang terjal, justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang berserah diri kepadanya. Kesukaran itu menjadi ujian, memurnikan iman untuk kemuliaan Tuhan.
kita lulus dalam ujian iman yang mendatangkan kemuliaan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, kapan ujian iman yang Anda hadapi dan dalam bentuk apa? Yang kedua, apakah Anda sempat menderita, dirugikan karena iman kepada Kristus? Yang ketiga, bagaimana kebanggaan yang Anda nyatakan saat iman lulus teruji? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, hidup kami sepenuhnya bergantung pada Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Demikianlah iman kami. Namun iman ini tetap diuji. Kami mohon Roh Kudus menolong agar kami tetap bertahan dalam iman. Dalam Kristus kami mohon. Amin.